Tetapi itu semuanya setelah selesai dan Tuhan berperkara, Tuhan membela mereka, mereka dapat wilayah baru. Hari ini di dalam hidup kita, Bapak Ibu sudah disiapkan lembaran-lembaran baru, wilayah-wilayah baru, level-level yang baru dalam hidup kita. Tetapi memang selalu begitu, ada pertempurannya. Terima kasih Tuhan buat kesempatan demi kesempatan kami bisa duduk di kaki Tuhan mendengarkan isi hati-Mu. Kembali Roh Kudus berbicara kepada kami, nasihati kami, berikan kami kekuatan hari ini, berikan kami refreshing, berikan kami Tuhan kembali hari ini pemulihan. Bagi yang sakit yang datang hari ini, aku berdoa Tuhan, saat ini juga kesembuhan sudah terjadi dalam nama Yesus. Yang datang dengan berbeban berat, bahkan yang sedang mendoakan keluarga yang mungkin sedang sakit di rumah, saat ini juga Tuhan kesembuhan dicurahkan dalam nama Yesus. Ada kuasa di dalam hadirat-Mu, ada kuasa di dalam naungan kuasa-Mu yang dahsyat. Kami percaya, kami sudah terima. Kami sambut firman kebenaran dalam nama Yesus kami berdoa, kita sama-sama katakan amin, 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 amin. Silakan duduk. Shalom Bapak Ibu. Oke, saya akan kasih tahu dulu karena ini banyak sekali pertanyaan yang masuk di sosial media sampai di banyak yang bertanya. Jadi gini, saya kasih tahu sejarahnya dulu. Di tahun 2020 bulan Mei itu Tuhan menyuruh saya di hati saya untuk menulis renungan harian. Jadi dari bulan Mei 2020 saya menulis renungan harian. Saya nggak tahu mungkin Bapak Ibu sudah baca secara harian, saya nggak tahu. Tapi kalau belum itu semuanya diposting secara tulisan ya. Itu ada di YouTube, Billy Lantong Official namanya begitu. Ini sejarahnya dulu. Kemudian setelah sekian tahun menulis, sampai hari ini sudah hampir 2000 renungan hariannya. Ini kalau harian berarti banyak ceritanya lah. Hari-hari yang berat itu biasanya hari Minggu. Kalau lagi pelayanan dan saya belum nulis buat besok. Nanti malam saya langsung kembali ke Jakarta, biasanya di airport selagi nunggu pesawat, saya udah mulai tulis biasanya. Karena nggak ada waktu selama jam pelayanan. Banyaklah hari-hari yang menjadi tantangan bagi saya. Jadi itu harian. Udah ditulis, tahun lalu banyak jemaat kasih tahu saya, Pak saya ini nggak suka, atau kan ada orang yang tidak, orientasinya bukan membaca gitu, lebih suka video. Saya ngomong sama tim saya bilang, guys ini kalau kita buat video nggak bisa stop loh, harian soalnya. Cuman 5 menit renungan harian, kemudian kita doa dan kita mulai hari kita setiap hari. Harus diposting, harus setiap hari diposting, itu jam 3 pagi waktu Indonesia bagian Barat, karena itu jam 5 pagi di Indonesia bagian Timur. Karena mereka bangun pagi biar mereka udah ada sarapan rohani pagi-pagi. Jadi puji Tuhan sejak awal tahun kita sudah buat bahkan videonya. Sudah hampir 100 lebih lah video, diposting tiap hari. Okay. Ini saya kasih tahu supaya kalau Bapak Ibu belum ada renungan harian silahkan. Dan ini karena saya dulunya waktu awal-awal tahun 2000 sebelum COVID saya banyak negor jemaat untuk jadikan sosial media tuh mimbarnya. Nah Tuhan bilang kamu juga dong partisipasi. Oke. Nah tahun lalu juga jemaat bilang gini, Pak buatin bukunya lah Pak gitu. Supaya kita punya buku pegangan 365 hari bukunya. Tebal berarti kan. Bapak Ibu buku tuh paling gak mudah. Kalau tulis renungan, kemudian video, itu tingkat kesulitannya tidak seperti buat buku. Buat buku itu panjang, prosesnya. Dari covernya, dari isinya, dari proses editing kata-katanya, proofreading itu setting segala macam. Itu lama memang. Dan itu berbulan-bulan tektok-tektokan nama saya dari tahun lalu. Ya. Nah puji Tuhan, ini saya kasih tahu supaya ini tanggung jawab saya juga kepada jemaat. Bukunya 2 minggu lagi akan selesai. Bukunya akan keluar, namanya Kingdom Daily Devotion. 365 hari renungan harian. Jadi gak ada alasan nih, saya udah kasih semuanya. Supaya kita bisa pagi-pagi punya sarapan rohani, makanan rohani bagi kehidupan kita. Nah kemudian juga banyak yang bertanya, pesannya di mana Pak?
Udah pasti nanti akan terjual di toko buku Immanuel. Dan kalau Bapak Ibu mau, di bio saya di Instagram atau di TikTok itu di bagian atas sudah ada linknya. Tinggal diklik di situ ada order form untuk pre-order. Jadi silahkan kalau mau di situ, nanti akan dikontak sama tim saya, nanti akan akan dikirim bukunya. Jadi itu saya cuma mau kasih tahu itu karena banyak sekali pertanyaan yang saya bilang saya harus kasih tahu di mimbar supaya banyak juga jemaat yang kasih tahu, dan paling banyak memang jemaat Nginden yang masuk, dan tim saya bilang Pak ini paling banyak jemaat dari Nginden yang bertanya gitu ya. Jadi saya kasih tahu supaya Bapak Ibu mengerti. Oke. Firman saya bukan itu. Oke, kita baca sama-sama. 2 Samuel 5 ayat 17 sampai 19. Oke. 2 Samuel 5 ayat 17 sampai 19. Begini. Firman Tuhan hari ini berjudul terobosan. Terobosan itu banyak sekali disalah artikan karena kita berdoa buat terobosan. Kita berdoa buat terobosan, tetapi kita nggak paham bahwa arti daripada terobosan berarti kita menerobos. Banyak orang berdoa untuk terobosan tapi dia bilang Tuhan bawa saya ke jalan sana, Tuhan aja yang terobos, saya nggak bisa lah. Ya. Tuhan itu berjalan bersama kita, dia tidak pernah sedetik pun tinggalkan kita, dan seringkali memang dia bawa kita menerobos masalah bersama-sama dengan dia. Jelas yang berperang, yang berperkara itu Tuhan bukan kita. Kita diminta sama Tuhan untuk tenang, untuk ada di dalam naungan damai sejahtera, rest in him, masuk dalam perhentian dia, Ibrani katakan. Nah 2 Samuel 5 ayat 17 sampai 19, ini sampai 20 maksud saya. Ini adalah sebuah kisah yang dahsyat ya. Dikatakan begini, ketika didengar orang Filistin bahwa Daud telah diurapi menjadi raja atas Israel, maka majulah semua orang Filistin untuk menangkap Daud. Oke, untuk menangkap Daud. Tetapi Daud mendengar hal itu lalu ia pergi ke kubu pertahanan. Setiap kali kita menerima Yesus sebagai juru selamat, siap-siap kita pasti akan menjadi sasaran daripada iblis setiap hari. Dia akan terus bombardir kita, dan sasaran dia karena dia cuma punya satu akses ke dalam hidup manusia, itu hanya ke dalam pikiran. That's it. Jadi itu yang akan diserang tiap hari. Itu kita akan dituduh, dan bahkan selalu perhatikan ini baik-baik. Dia akan selalu meminimaliskan dosa. Seolah-olah dosa kelihatannya kecil dan nggak berbahaya gitu loh. Dia akan minimalis dosa, tetapi setelah kita jatuh dalam dosa, dia akan memaksimalkan tuduhan. Itu selalu begitu. Jadi hati-hati dengan siasat dia. Makanya saya selalu katakan, ini yang saya katakan tadi, kalau kita kasih makan makanan rohani buat roh dan jiwa kita dengan firman kebenaran, kita menjadi orang yang sangat-sangat teguh di dalam iman kita. Karena apapun yang kita makan itu akan menentukan kita sehat atau tidak. Sama seperti makanan jasmani itu. Kalau kita nggak jaga makan, tubuh kita akan sakit, tubuh kita akan nanti penuh dengan darahnya, dengan kolesterol dan lain sebagainya. Tetapi kalau kita makan makanan sehat, high protein misalnya dan lain sebagainya, banyak sayur, kita juga akan menikmati tubuh yang sehat. Biasanya kan begitu. Nah, di dalam roh dan jiwa juga gitu, ada makanan rohani. Makanan rohani, kalau kita nggak makan makanan rohani, bahayanya luar biasa. Akhirnya roh dan jiwa kita nggak pernah sehat. Ya, jadi hati-hati dengan hal itu. Nah, kemudian dikatakan ketika dia dikepung sama orang Filistin, Daud mendengar hal itu, lalu ia pergi ke kubu pertahanan. Selalu lari ke kubu pertahanan. Ingat, tidak bisa pakai kekuatan sendiri. Kubu pertahanan kita hanya ada di dalam naungan daripada firman kebenaran. Ketika orang Filistin ayat 18 datang dan memencar di lembah Refaim, ini adalah arti daripada mereka itu mengepung. Kita juga begitu, kita tinggal di dalam dunia yang penuh dengan kegelapan, kita dikepung sama kegelapan dunia. Udah pasti begitu, kemanapun kita pergi. Karena yang ditebus manusianya, dunianya kan gak ditebus. Jadi penuh dengan kegelapan, penuh dengan kecelakaan, dengan bencana, dengan sakit penyakit dan lain sebagainya. Penuh dengan masalah gitu ya, kebencian, peperangan yang gak pernah ada habisnya. Itu sekeliling kita. Jadi sama seperti ini. Kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan ayat 19. Apakah aku harus maju melawan orang Filistin itu? Apakah aku harus menerobos musuhku? Akan kau serahkankah mereka ke dalam tanganku? Tuhan, akan kau serahkankah musuhku ke dalam tanganku? Tuhan menjawab, majulah sebab aku pasti akan menyerahkan orang Filistin ke dalam tanganmu. Nah kemudian Daud maju, ya kemudian datanglah Daud di ayat 20 di Baal Perasim. Ini sebuah tempat yang penuh dengan arti, Baal Perasim. Dan memukul mereka kalah di sana, berkatalah ia, Tuhan telah menerobos musuhku di depanku seperti air menerobos. Sebab itu orang menamakan tempat itu Baal Perasim. Baal
itu adalah dewa daripada orang Filistin. Perazim dalam bahasa Hebrew atau Ibrani itu adalah kata yang merupakan artinya menerobos. Jadi Baalnya, dewanya diterobos sama Tuhan. Itu maksudnya Baal Perasim. Nah kita juga pasti harusnya menikmati atau punya Baal Perasim dalam hidup kita. Di mana di titik itu kita bisa nyatakan, Tuhan terima kasih, aku terobos masalahku. Apapun yang aku doakan tentang masalahku, tapi aku lewati masalah ini. Karena semua masalah kita hanya melewati, kita nggak pernah diam di situ. Waktunya beda-beda setiap manusia. Nah, Baal Perasim ketika kita sedang menerobos, disitulah ketika berhadapan sama masalah dan lain sebagainya, disitulah yang namanya kebohongan iblis akan selalu dilontarkan. Ketakutan lah, kegalauan dan lain sebagainya. Ya, saya tadi sebelum kesini saya dapat WhatsApp dari istri saya. Dia udah 2 minggu batuk pilek. Barusan dia WhatsAppin saya. Sayang doain ya, aku harus ke UGD. Aku lemas banget dari tadi malam. Dia bilang gitu. Itu mengganggu saya barusan. Terus saya bilang begini. Itu sebelum tadi kita nyanyikan lagu dalam ada kuasa dalam darahnya. Saya berdoa, saya balasin dalam nama Yesus, darahnya berkuasa menyembuhkan kamu. Saya bilang, Tuhan saya mau khotbah loh. Gak enak hatinya Tuhan kalau kayak gini. Baru saya ngomong gitu, saya gak tahu juga tim PW-nya akan nyanyi lagu itu. Tiba-tiba lagunya dinyanyikan. Ada kuasa dalam darahnya. Makasih Tuhan, konfirmasi. Tuhan bilang, udah Bil tenang. Lakukan tugasmu, istrimu dalam naunganku. Makasih Tuhan. Di situ saya tahu Tuhan terima kasih. Bahwa setiap hari dalam hidup kita yang diserahkan pikiran kita. Kalau saya nggak lari ke kubu pertahanan barusan, saya bisa bad mood sekarang nih. Saya akan dengan berat hati nih, saya udah plong hati saya. Dalam sekejap, Tuhan terima kasih. Terima kasih Tuhan. Tuhan dahsyat, Tuhan luar biasa. Itu hal kecil-kecil kayak begitu loh. Saya bilang sama anak saya, dia harus anterin dia, jadi nggak bisa ke gereja. Saya bilang, Keaton, take mommy dan lay hands on her. Pegang tangannya, berdoa bagi dia. Ya, oke, perhatikan ini. 1 Petrus 5 ayat 8. 1 Petrus 5 ayat yang ke-8. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa. Lawanmu si iblis. Jadi kita nih setiap hari ya sadar dan berjaga-jaga. Tiap hari loh, sadar dan berjaga-jaga. Karena setiap hari dia akan melontarkan semua yang namanya kebohongan, tuduhan itu dilontarkan setiap hari. Lawan berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum. Seperti singa. Dia bukan singa. Dia berusaha jadi singa. Maksudnya dia mau nakut-nakutin kita gitu loh. Nah kemudian dikatakan dan dia berjalan keliling. Keliling ngapain? Dia mencari orang yang dapat ditelan. Jadi dia tiap hari dia berjalan keliling, dia lagi cari orang yang dapat ditelan. Kalau saya bisa tambahkan dengan kebohongannya, dengan tuduhannya, dengan apapun yang dia bisa lontarkan, sekali lagi hanya ke dalam pikiran kita. Makanya setiap pagi kalau kita bangun pagi, Roh Kudus akan bicara di hati kita. Karena dia tinggal di dalam hati kita. Iblis akan bicara di pikiran. Dua-dua suara ini akan ketemu dinamakan hati nurani, consciousness. Yang mengambil keputusan di hati nurani itu bukan iblis, bukan Tuhan, kita, saudara dan saya. Baru bangun pagi aja kita sudah diperhadapkan dengan keputusan. Waktu kita buka HP misalnya ya, kita buka HP, di situ pun kita diperhadapkan dengan keputusan. Mau baca renungan harian, mau baca firman Tuhan karena kita ada Alkitab di situ, atau saya mau buka yang namanya sosial media teman saya yang saya lagi gontok-gontokan, lagi geger-gegeran, lagi sebel-sebelan gitu. Itu aja. Ih, keluar negeri melulu, flexing banget sih kamu. Pagi-pagi udah begitu coba. Liatin sosmed temen yang kita lagi kesel misalnya. Ngapain coba? Makanya saya kasih tahu tadi, saya siapkan nih renungan harian buat jemaat. Dan sekali lagi Bapak Ibu mungkin juga banyak yang bertanya, Pak boleh di forward, boleh dipakai buat komsel, buat bahan khotbah, silahkan. Itu bebas, silahkan diambil, silahkan mau dijadikan bahan pembelajaran. Udah hampir 2000 renungan harian, itu pelajaran setiap hari. Dan itu hasil perenungan setiap hari ya. Nah dia cari nih orang yang dapat ditelan dengan kebohongannya. Berarti kan ada orang yang gak dapat ditelan sama kebohongannya. Siapa? Jemaat Nginden dan saya, amin. Kenapa?
Karena kita, orang-orang yang gak dapat ditelan sama kebohongannya adalah orang-orang yang teguh di dalam kebenaran firman. Dia tidak akan gampang atau mudah dibohongi, gitu loh. Nah, ketika kita ngerti ini dengan benar, persepsi kita berubah. Persepsi sama masalah, persepsi sama apapun berubah. Contoh sederhana lah, nanti satu hari kita bahas. Sebuah pertempuran atau peperangan rohani, atau apapun lah pergumulan hidup kita, itu sebenarnya adalah benih untuk sebuah wilayah yang baru. Itu adalah benih buat sebuah wilayah yang baru. Catat itu baik-baik. Di Alkitab ketika selalu ada pertempuran ini dan itu dan lain sebagainya, mereka harus bertempur memang, Tuhan yang menjaga mereka, Tuhan yang menolong mereka seperti di Yosua 5 dan lain sebagainya. Tetapi itu semuanya setelah selesai dan Tuhan berperkara, Tuhan yang membela mereka, mereka dapat wilayah baru. Hari ini di dalam hidup kita, Bapak Ibu sudah disiapkan lembaran-lembaran baru, wilayah-wilayah baru, level-level yang baru dalam hidup kita. Tetapi memang selalu begitu, ada pertempurannya. Pertempurannya juga indah sebenarnya, karena kita menyerahkan semua kekhawatiran kita kepada Dia, dan Dia selalu katakan, diam tenanglah, akuilah, aku adalah Tuhan. Aku yang berperkara bagimu. Nah, setelah itu semuanya selesai, ketika kita melewati dengan kebenaran firman, ada wilayah-wilayah baru Tuhan sudah siapkan bagi kita. Itu adalah benih. Makanya sebuah peperangan, sebuah pergumulan, itu adalah benih buat sebuah wilayah yang baru dalam hidupmu. Apapun itu. Makanya orang-orang yang kehidupannya penuh dengan kesaksian, pasti ada kisah-kisah yang gak enak di baliknya. Karena mereka ngelewatin itu. Iya Pak, tadinya begini, dan lain sebagainya. Saya selalu tersenyum, saya selalu bilang, itulah kebenaran firman. Karena Tuhan selalu membiarkan kita atau membawa kita ke dalam hal-hal seperti itu, supaya karakter kita diteguhkan, iman kita dikuatkan, berjalan bersama Dia. Gitu loh. Nah, coba lihat Hakim-Hakim, pasal yang ke-14 ayat 5 sampai 6. Hakim-Hakim 14 ayat 5 sampai 6. Lalu pergilah Simson beserta ayahnya dan ibunya ke Timna. Ketika mereka sampai ke kebun-kebun anggur di Timna, maka seekor singa muda mendatangi Simson dengan mengaum. Tadi kalau kita baca, iblis seperti singa. Dia hanya menyerang pikiran. Ini singa beneran. Datangin Simson. Pada waktu itu, perhatikan ini, berkuasalah roh Tuhan atas dia. Nah ini indahnya perbandingan antara orang-orang yang hidup di perjanjian lama dengan kita. Perjanjian lama kerap kali roh Tuhan berkuasa di atas manusia, bukan di dalam manusia. Hari ini roh Tuhan berkuasa di dalam kita. Nah dulu di perjanjian lama, ketika roh Tuhan hinggap di atas manusia, sesekali roh Tuhannya meninggalkan manusianya loh. Dan itu selalu kalau kita baca begitu. Roh Tuhan meninggalkan dia, hanya insidentil sekali-sekali datang. Bahkan ketika masuk ke dalam ruang maha suci, harus ada mediatornya dan lain sebagainya yang bisa berhadapan sama hadirat Tuhan. Bahkan ketika Musa mau mendekati yang namanya semak belukar yang penuh dengan hadirat Tuhan, tiba-tiba suara Tuhan bilang begini, jangan deket-deket karena ini tanah kudus. Karena manusia belum bisa manunggal dengan kekudusan Tuhan, karena belum ada penebusan. Kalau manusia manunggal dengan kekudusan Tuhan, manusia bisa mati di dalam kekudusan Tuhan. Bukan karena Tuhan menghukum manusia, tetapi manusia dengan ketidakkudusannya dilumat sama kekudusan Tuhan. Itu pengertiannya. Jadi manusia gak bisa deket-deket, makanya Musa bilang jangan deket-deket, ini tanah kudus. Kan ironis. Tanah kudus tapi gak bisa deket-deket. Masuk ke perjanjian baru kan beda. Tiba-tiba Yesus bilang begini, yang tadinya Musa jangan dekat-dekat, sekarang dia bilang Marta, kenapa kamu menyibukkan diri? Harusnya kamu duduk di dekat kakiku. Beda udah semuanya. Nah hari ini Roh Kudus tinggal di dalam kita, Roh Kudus tinggal di dalam. Kok gak mati? Karena sudah ada kuasa penebusan, kita sudah manunggal, diperdamaikan dengan Tuhan. Itu loh. Dan kalau Roh Kudus tinggal di dalam kita, berarti anak-anak Tuhan sudah dikuduskan. Kita tidak bisa menguduskan diri, kita dikuduskan oleh roh Tuhan. Jadi kurang tepat kalau orang Kristen bilang begini, hidup taat, biar kamu kudus. Ngawur itu. Hidup taat karena kamu sudah dikuduskan. Itu pengertiannya. Karena Roh Kudus tinggal di dalam sini. Dan Roh Kudus tidak akan tinggalkan orang percaya. Kita bisa mendukakan hati dia ketika kita terus hidup dalam dosa, tetapi dia gak pernah ninggalin kita. Kita akan kehilangan benefitnya. Kita akan kehilangan keuntungan, kehebatan, kuasa dia, kita kehilangan itu akhirnya. Tetapi dia gak pernah tinggalin orang-orang percaya. Dia selalu ada di dalam sini. Karena itu janji Tuhan, udah terlalu banyak lah ayatnya. Saya gak punya waktu untuk bahas itu. Satu hari mungkin kita bisa bahas dengan detail. Prinsip daripada ketika manusia dibenarkan sama Tuhan, justified.
Ketika engkau terima Yesus, arti justification, justified, dibenarkan itu luar biasa dahsyatnya. Oke. Nah, berkuasalah roh Tuhan atas dia. Sekali lagi, di perjanjian baru nggak ada kayak begitu. Di perjanjian baru, berkuasalah roh Tuhan di dalam manusia dan tidak pernah ditinggalkan. Perhatikan ini. Sehingga singa itu dicabiknya seperti orang mencabik anak kambing. Ketika roh Tuhan ada di dalam manusia, di dalam Simpson, singa di mata jasmani, di dalam mata rohani, kambing. Dicabik seperti kambing. Makanya ada orang-orang yang bisa melihat hal yang sama tetapi persepsinya berbeda. Siapa? 12 pengintai toh. Mereka pergi ke tanah perjanjian, yang 10-nya balik bilang begini, bos, besar banget raksasanya bos. Gak mungkin lah masuk ke sana bos gitu. 12 lihat hal yang sama. Yang 10 lihat kebesaran masalahnya, yang 2 balik lihat begini. Betul bos, memang mereka besar, tapi Tuhan kita lebih besar bos. Yang 12-12-nya lihat dengan mata jasmani, tetapi yang 10 mata rohani gak pernah terbuka. Yang 2 melihat dengan mata rohani, Tuhan kita lebih besar. Makanya nama 10 pengintai yang ditulis di bilangan 13 seperti Safat, Yigal, Palti, Nafbi, Gadi, gak pernah kita dengar. Karena mereka bukan pahlawan iman. Tapi Yosua dan Kaleb kita dokumentasikan toh namanya, kita masih berikan kepada anak-anak kita. Kenapa? Pahlawan iman. Satu hari saya sedang berkhotbah begini, teman saya datang ke saya ngomong gini, Bill, itu nama-nama 10 pengintai, aku punya teman namanya itu loh Bill. Yang benar, iya. Itu kemarin pas mereka dengar keluarganya, itu orang tuanya nyesel Bill kasih nama itu. Anaknya udah besar Bill. Terus kenapa dikasih nama itu? Dia main comot-comot aja nama dari Alkitab. Dia pikir nama dari Alkitab tuh berarti bagus-bagus semua. Enak aja. Masa kamu mau kasih nama anak kamu Agag? Agag itu Raja Amalek misalnya. Namanya siapa? Agag. Kan nama Alkitab Pak. Gak semua nama di Alkitab itu pantas diberikan kepada anak kita. Dia baru sadar ternyata dia 10 pengintai. Nama 10 pengintai dan gak boleh masuk tanah perjanjian lagi. Jadi mereka lagi proses mau ganti namanya katanya. Gak semua nama di Alkitab itu pantas untuk diberikan kepada keturunan kita. Nah contohnya ini. Ya, contohnya ini. Nah itu sebabnya ketika kita mengerti ini dengan benar. Jadi gini, prinsipnya gini. Ketika kita bicara soal terobosan. Ada 3 jalan yang kita enggan atau kita gak mau terobos. Karena gak enak. Pertama, jalan yang sempit. Yang kedua, yang kerap kali kita mau lakukan tetapi kita aduh gak pengen deh. Jalan yang asing yang gak pernah kita lewati. Aduh bener gak sih ini? Yang ketiga, jalan yang gelap. Siapa mau masuk dalam jalan gelap? Itu 3 jalan yang kerap kali kita gak mau masuk dan Alkitab sudah mencatat tentang hal-hal ini. Ada narasi-narasi yang luar biasa yang Alkitab sudah kasih tahu sama kita. Pertama, jalan yang sempit. Matius pasal yang ke-7 ayat 14 mengatakan begini. Karena sesaklah pintu. Oke, sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan dan sedikit orang yang mendapatinya. Bapak Ibu, jalan yang sempit ini selalu harus menjadi prinsip daripada kehidupan terobosan kita. Jadi gini, jalan yang sempit itu berarti sebelum masalah kita diterobos, saudara dan saya mengalami terobosan di dalam sini. Jadi jangan minta terobosan dari Tuhan, ya. Sah-sah aja minta terobosan, tetapi pasti dia akan kemudian bekerja di dalam kita, karena yang paling penting adalah terobosannya di dalam sini dulu. Kitanya diubahkan Tuhan. Sekarang analoginya begini, jalan yang sempit, siapa yang mau masuk situ? Paling gak suka kita masuk jalan sempit misalnya, contoh. Beberapa kali di kota Jakarta ini, karena kalau rush hour dan lain sebagainya, Jakarta tuh gini lah, pokoknya salah-salah dikit aja ya, pas orang lagi pulang kantor itu. Waduh, kemarin ada Perdana Menteri dari Perancis kalau nggak salah itu datang. Jalanan ditutup karena cuma sebentar, dia cuma mau lewat di situ. Salahnya di jam bubaran kantor, rush hour, jam-jam 4:05 sore ya. Itu macet sampai 3 jam. 3 jam. Ada orang yang pulang ke rumahnya di busway, di bus 5 jam. 5 jam baru pulang. Karena begitu, jadi sangat-sangat sensitif. Nah biasanya kalau udah mau macet ya, kalau saya misalnya buka Google Map, ada pelayanan sore misalnya, itu sensitif banget.
Nah biasanya saya ini suka diarahkan ke jalan-jalan kecil memang. Lebih ya bisa mempersingkat waktu sedikit lah katanya. Di jalan yang sempit Bapak Ibu. Yang pertama, saya nggak bisa ngebut. Ngebut nabrak ayam, nabrak anak kecil, nabrak gerobak, nabrak motor, nggak bisa. Di dalam jalan yang sempit, saya harus menguasai diri saya untuk betul-betul sabar, betul nggak? Di dalam jalan yang sempit, saya juga harus menguasai diri saya untuk hati-hati. Itu jalan sempit. Di dalam jalan yang sempit, kerap kali kita akhirnya mau nggak mau belajar ngalah. Papasan nih, sama mobil di depan, spion ditekuk misalnya. Kadang-kadang kita bilang gini sama pengendara di depan, Mas maju duluan mas, biar saya juga bisa lewat. Saling mendahulukan kepentingan orang lain, supaya semuanya bisa lancar, betul nggak? Jalan yang cepat nggak ada begitu. Itu jalan sempit tuh. Terus di jalan-jalan yang sempit kita juga diajarkan apa? Nggak membanding-bandingkan diri dengan orang lain. Contohnya gini, saya udah hampir di ujung, kira-kira 100 meter lagi. Saya lihat di depan saya ada jalan raya. Itu mobil kencang banget, cet gitu. Dalam hati saya, jalan raya lancar di depan. Pengen buru-buru ke depan toh. Dibanding-bandingkan dengan orang-orang yang hidupnya sepertinya lancar-lancar aja. Saya nggak bisa maju karena ada motor parkir agak ke tengah, orangnya lagi di dalam rumah harus dipanggil. Macet di situ. Kesel nggak? Kesel. Sampai saya pernah mikir gini, kalau saya nggak lihat jalan cepat itu mungkin saya nggak apa-apa loh. Cuman karena dibentur-benturkan dengan, aduh bentar lagi nih, jalan raya nih. Aduh kenapa sih nih? Tiba-tiba kayak begitu, belajar sabar lagi toh. Itu jalan sempit. Di dalam jalan yang sempit, terobosan terjadi di sini. Kita belajar sabar, belajar mengedepankan kepentingan orang lain, belajar ngantri, belajar hati-hati, belajar nggak banding-bandingkan diri dengan orang lain. Orang Indonesia ya, memang budaya ngantrinya tuh harus diingatkan terus-terusan. Misalnya lift kebuka, pasti gubrak-gubrakan depan lift. Nggak nyadar bahwa yang dari dalam harus keluar dulu, betul kan? Itu orang Indonesia, kecuali jemaat Nginden ya. Contoh lagi nih, saya tiap bulan pasti naik pesawat. Saya suka heran ngeliatin orang begini. Saya kan selalu duduk di ekonomi lah, di belakang. Nah, ketika kita mau keluar dari barisnya kita, ya kan? Kan setiap orang keluar biasanya ngambil koper di atas, ya kan? Harusnya ya, saya percaya semua begitu ya. Yang di belakangnya mempersilahkan dia keluar duluan. Ayo pak keluar duluan, ambil kopernya saya tungguin. Ini enggak, seruduk-serudukan gitu. Jadi akhirnya mau keluar nggak bisa. Saya pernah ya, satu hari saya ngeliat nih ibu nggak bisa keluar karena orang terus jalan. Saya berhenti, bu silakan bu. Saya diseruduk dari belakang. Puji Tuhan badan saya kuat. Saya taruh kaki ke belakang begini, saya balik ke belakang, saya bilang mas sabar ya mas gitu. Saya suruh dia keluar dengan keluarganya. Dia ambil ibu-ibu kan suka lama ngambilnya. Kalau bisa tolongin. Dia keluar duluan, semuanya beres, udah clear, baru kita jalan. Karena itu bangkunya dia berhak keluar duluan. Itu hal kecil loh. Kadang-kadang ya saya suka mau keluar dari situ, saya suka ngeliatin mukanya nih orang-orang. Gak peduli udah. Saya pegang koper, saya jalan duluan. Gak ada tuh, ayo pak silakan dulu pak keluar. Itu ya budaya seperti itu hal kecil loh. Kalau kita lakukan itu dari hal kecil, belajar untuk memperhatikan kepentingan orang lain terlebih dahulu. Hidupmu diberkati, hidupmu dibawa sama Tuhan dan orang akan juga nantinya, itu semuanya kita tabur akan kembali kepada kita. Itu hal kecil loh, hal sederhana loh. Itu hal-hal kayak gitu, saya makanya suka perhatikan orang-orang. Masuk ke pintu mall misalnya, dibukain pintu, lihatlah sebentar ke sapamnya, makasih ya mas gitu. Orang nyelonong aja. Itu hal kecil-kecil, hal seperti begitu orang udah gak peduli ketika di tempat umum. Ya, makanya di dalam jalan yang sempit kehidupan kita diubahkan Tuhan. Kehidupan kita di situ akhirnya mengalami terobosan. Jadi kalau sampai masuk ke dalam jalan seperti itu belajarlah, karena disitulah Tuhan akan menolong kita. Tuhan akan menolong yang tadinya ini loh karaktermu yang seperti ini, ayo diubahkan. Yang kedua, jalan asing. Firman Tuhan katakan begini, Kejadian pasal yang ke-26 ayatnya yang pertama sampai ketiga mengatakan begini.
Kejadian 26 ayat 1. Maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi dalam zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek, raja orang Filistin. Karena kelaparan, kekeringan, kemudian Ishak mau pergi on the way ke Mesir, dia mampir ke tanah Gerar. Karena di situ ada Abimelek, teman keluarganya. Jadi dia mampir, mungkin mau say hi dan lain sebagainya. Itu tanah asing kan? Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Diam di sini. Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing. Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing. Maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau, sebab kepadamulah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini, dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu. Tanah asing atau lembaran asing dalam hidup kita, atau sesuatu hal yang kita sedang alami yang gak pernah kita alami sebelumnya, itu sering kali membawa kehidupan kita kepada proses yang namanya deg-degan. Ini gimana ya, aku gak pernah loh kesini, aku gak pernah loh ada dalam lembaran ini. Saya gak pernah mengalami proses di mana saya dirawat di rumah sakit. Saya nyambangin teman atau keluarga teman, siapapun yang di rumah sakit liatin orang di infus udah biasa. Datang, doain dan lain sebagainya. Saya sendiri gak pernah. Karena sepanjang umur hidup saya sakit cuman flu-flu aja. Gak pernah yang sakit memerlukan harus dirawat. Tiba-tiba tahun 2018 waktu saya sakit kena kanker darah itu, saya kan langsung diopname di rumah sakit. Tiba-tiba sakitnya parah banget, divonis mati 3 bulan, masuk rumah sakit, itu kan lembaran asing bagi saya. Berbaring di tempat tidur, mending infusnya di tangan, infusnya di dada sekarang. Gak bisa Pak di tangan, karena pembuluh darah besar harus di sini, harus dibolongin 3 lubang ya Pak di sini, karena nanti waktu kemonya masuk, itu berbarengan dengan yang namanya antibiotik dengan transfusi darah, dibilang gitu. Jadi selama saya sakit itu, saya sudah dimasukin 80 kantong darah merah. Karena kanker darah kan, darahnya habis terus, dimasukin bocornya di mulut, di gusinya keluar darah terus. Jadi kalau satu hari tiba-tiba saya bisa fasih berbahasa Jerman, ada kemungkinan darah orang Jerman masuk ke dalam tubuh saya nggak tahu ya. Setiap kantong darah saya selalu tumpangin tangan, Tuhan ini kantong darah siapa ya Tuhan, tuh tumpangin tangan Tuhan, tolong ya Tuhan. Tuhan ini darahnya, walaupun ini saya nggak tahu siapa, tapi saya percaya darah Yesus yang menyembuhkan saya. Makanya setiap hari saya perjamuan kudus. Bapak Ibu nanti perjamuan kudus ketika ambil darah Yesus bilang begini, karena itu darah yang pertama kali di dalam passing over, di dalam Paskah, itu darah anak domba dibubuhi di pintu bangsa Israel. Malaikat maut lewat. Hari ini kita merayakan anak domba Allah, darahnya anak domba Allah, darahnya Yesus. Makanya kita punya kuasa dan otoritas. Kita punya hak bisa mengatakan, Tuhan aku bubuhi darahmu di dalam kehidupanku. Bukan sekedar darahmu menyucikan, membersihkan kehidupanku dari dosa, tetapi darahmu melindungi keluargaku. Makanya ada kuasa di dalam darah Kristus. Tuhan aku bubuhi darah ini Tuhan kepada keluargaku yang sedang sakit. Aku bubuhi darahmu ini Tuhan kepada keluargaku. Perlindunganmu Tuhan terjadi dalam keluargaku. Jadi benteng pertahanan. Itu artinya. Jadi waktu masuk ke dalam tempat seperti itu kan tempat asing bagi saya. Ngeliatin orang sakit kanan kiri saya, udah gitu langsung yang istilahnya udah level tingginya lah. Maksudnya level tinggi ketakutannya gitu. Kamar dibuka, yang di depan kamar menjerit-jerit karena meninggal keluarganya. Di sebelah saya sakit kena kanker paru-paru, saya doain dia karena dia batuk gak ada berhenti-berhentinya. Selama 24 jam saya juga dengarnya sedih, Tuhan sembuhkan dia Tuhan. Tiba-tiba besok paginya suster masuk kamar saya bilang, suster saya udah gak dengar batuknya, udah mendingan ya? Enggak Pak, meninggal tadi pagi, jam 5. Saya jadi takut doain orang. Itu yang saya alami hari-hari yang gak enak, lembaran baru, lembaran asing. Tetapi Tuhan katakan begini, di dalam jalan asingmu, di dalam lembaran asing yang kau gak pernah lewati, penyertaanku gak pernah gagal. Hal-hal kecil aku akan berikan kepadamu, bahkan ketika kau melihat ada sesuatu yang tertutup, aku adalah Tuhan, aku adalah sumber atas segala sumber. Kemudian firman Tuhan katakan begini, ya. Kejadian pasal yang ke-26 ini coba baca ayatnya yang ke-15 sampai 19 mengatakan begini.
Segala sumur yang digali dalam zaman Abraham ayahnya oleh hamba-hamba ayahnya telah ditutup oleh orang Filistin, ditimbun dengan tanah. Dan kebutuhan seseorang yang ada di dalam padang seperti begini adalah air. Lalu kata Abimelek kepada Ishak, pergilah dari tengah-tengah kami sebab engkau telah menjadi jauh lebih berkuasa daripada kami. Karena dia menjadi sangat kaya. Di tempat itu, di tanah asing dia kaya. Ya, karena penyertaan Tuhan. Jadi pergilah Ishak dari situ dan berkemahlah ia di lembah Gerar, nggak jauh dari situ, tanah asing, dan ia menetap di situ. Kemudian Ishak menggali kembali sumur-sumur yang digali dalam zaman Abraham ayahnya, yang telah ditutup oleh orang Filistin sesudah Abraham mati. Disebutkannya lah nama sumur-sumur itu menurut nama-nama yang telah diberikan oleh ayahnya. Perhatikan ayat 19. Ketika hamba-hamba Ishak menggali di lembah itu, mereka mendapati di situ mata air yang berbual-bual airnya. Mereka lagi menggali, mereka lagi mencari, Tuhan sediakan mata air yang berbual-bual. Saya cuma mau beritahu ini kepada kita. Bapak, Ibu, dan saya melekat kepada sumber, bukan pipa. Ya, kita itu kalau kita ngomongin finansial misalnya ya, kita itu bisa dapat finansial itu dari pekerjaan, dari usaha, atau belas kasihan orang. Biasa kan begitu kan? Itu pipa. Pipa-pipa ini, pekerjaan, usaha, atau belas kasihan orang, itu bisa tutup kapan aja. Bisa tutup kapan aja. Jangan melekat kepada pipanya. Jangan mengkultuskan pipanya. Karena kita melekat kepada sumber bukan pipa. Pipa bisa ketutup, sumber gak pernah tutup. Makanya aku adalah pokok anggur, kamu rantingnya. Ranting melekat kepada pokok anggur, kepada sumber. Ya, kemudian anak si bungsu ketika mau pergi dari bapaknya, dia juga bilang begini, Bapak berikan harta milik kita, itu akses. Harta milik kita yang menjadi hakku, dia melepaskan akses kepada kepemilikan. Salah udah. Karena kan kita bukan pemilik, kita pengelola apa yang dimiliki sama sumbernya. Karena kita melekat kepada sumbernya. Itu kalimat mengerikan loh, ketika bungsunya bilang begitu. Bapak berikan harta milik kita yang menjadi hakku. Dengan kata lain dia bilang begini, saya mau melepaskan akses kepada kepemilikan. Akses itu yang terlepas dari tangan, gak pernah terlepas dari hidup. Karena supply jalan terus. Karena nempel kan sama sumbernya. Tetapi yang namanya kepemilikan berarti dia melepaskan akses yang terlepas dari tangan, terlepas dari hidup. Karena supply udah gak ada. Itu maksudnya. Jadi ketika Tuhan membukakan mata air yang berbual-bual, saya cuma mau beritahu ini kepada kita. Mungkin ada di lembaran asing hari ini. Ada di jalan yang kita gak pernah tempuh. Ada orang yang tiba-tiba masuk ke dalam pengadilan. Ada orang yang tiba-tiba dituntut, ada orang yang tiba-tiba masuk ke dalam lembaran yang, wow, aku gak pernah lihat ruang sidang misalnya. Wow, aku gak pernah lihat ruang rumah sakit. Wow, tiba-tiba aku dirawat di sini. Wow, tiba-tiba aku mengalami sebuah pergumulan dalam rumah tangga. Ini hal asing, aku gak pernah lewatin sebelumnya. Jaga hatimu, karena walaupun itu jalan asing, Tuhan bisa membukakan sebuah mata air yang airnya membual-bual. Penyertaan Tuhan gak pernah gagal. Melekat kepada sumber bukan kepada pipa. Pipa bisa tutup, sumber gak pernah tutup. Sumber akan tetap menjadi sumber. Itu sebabnya apapun yang kau lewati, Tuhan, aku lagi ngelewatin hari-hari yang gak enak karena pipanya ketutup Tuhan. Tapi aku percaya Tuhan sanggup membuka pipa-pipa yang lain. Itu Tuhan. Aku percaya Tuhan, Engkau sanggup membukakan pintu-pintu yang tadinya tertutup. Karena melekat kepada sumbernya. Kalau melekat kepada sumber kita tenang. Jalan sempit, jalan asing, dan yang terakhir jalan yang gelap. Saya gak pernah lupa dulu ketika saya ada di vilanya om saya. Ketika masih kecil-kecil. Dia punya villa di daerah Cisarua di luar Jakarta. Kami keluarga besar biasanya ngumpul di situ. Anak-anak masih sama sepupu-sepupu saya kan kami keluarga besar. Itu pintu pagar kebuka, itu villanya di dalam, jadi masuk sampai ke dalam. Kalau malam, itu jalanan dari pagar sampai ke villa itu, gelap gak ada lampunya. Kita suka main truth and dare sama cousins, sama sepupu saya. Ayo, siapa yang berani lari ke depan, balik lagi, dikasih uang. Kita taruhan. Saya gak pernah berani, karena gelapnya luar biasa. Ada sih satu pernah lari ke depan, terus kita teriakin rame-rame. Biasalah anak kecil, wah hantu lo gitu-gitu. Dia sampai balik sih, maaf ya. Balik sih, kita masih remaja-remaja. Itu maaf ya, itu buang air kecil di celananya. Saking ketakutan.
Tapi dia gimana? Dia harus balik lagi kan? Tapi karena kita kasihan, kita kasih uang. Itu jalan yang gelap. Jalan yang gelap orang pasti, gelap amat sih. Makanya kalau tiba-tiba PLN mati di rumah, semua pasti kan gini, ya gitu. Mana ada Bapak Ibu yang begini, PLN mati, yes, ini aku tunggu-tunggu. Akhirnya mati lampu, aku senang di dalam kegelapan. Mana ada. Dan semua kita saya jamin, ketika tiba-tiba PLN-nya nyala, semua gimana ngomongnya? Ye, bener gak? Mana ada pas PLN nyala? Ya, kok nyala sih? Terus kita telepon PLN, Mas jangan dinyalain dulu Mas, enak tadi gelap-gelap. Gak ada lah, karena orang tidak suka sama kegelapan. Kenapa? Karena memang manusia diciptakan di dalam terang Tuhan, dan apalagi anak-anak Tuhan diterbitkan, aku terbitkan terangku di dalammu. Itu firman Tuhan katakan begitu. Nah, ini kisahnya. Ini yang terakhir ya, Kisah Rasul 16. Ayat 16 sampai ayat yang ke-18 mengatakan begini. Pada suatu kali ketika kami pergi ke tempat sembahyang itu, kami bertemu dengan seorang hamba perempuan yang mempunyai roh tenung. Dengan tenung-tenungannya, tuan-tuannya memperoleh penghasilan besar. Ia mengikuti Paulus dan kami dari belakang sambil berseru, katanya, orang-orang ini adalah hamba Allah yang maha tinggi. Mereka memberitakan kepadamu jalan kepada keselamatan. Jadi wanita ini adalah tukang tenung, dukun. Dan dia memberikan hasilnya dari apa yang hasil tenungannya itu kepada bos-bosnya. Ayat 18, hal itu dilakukannya beberapa hari lamanya, tetapi ketika Paulus tidak tahan lagi akan gangguan itu, ia berpaling dan berkata kepada roh itu, demi nama Yesus Kristus aku menyuruh engkau keluar dari perempuan ini. Seketika itu juga keluarlah roh itu. Oke. Waktu rohnya dikeluarkan dari situ, wanita ini bebas. Penghasilan kepada bosnya kan gak ada. Bosnya marah, bosnya ngadu kepada pembesar-pembesar kota. Paulus dan Silas dipenjarakan, itu kisahnya. Waktu dipenjarakan, mereka pesan sama kepala penjara, jagain, awas kamu kalau terjadi apa-apa. Ayat selanjutnya, ayat 23. Ayat 23. Setelah mereka berkali-kali didera, jadi siksa dulu mereka dilemparkan ke dalam penjara, kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Perhatikan kalimat penjara yang paling tengah, itu dalam bahasa Inggrisnya adalah dungeons. Dungeons itu artinya adalah tempat yang di bawah tanah, gelapnya luar biasa, dan itu sumpeknya luar biasa. Very humid di dalam situ. Itu tempat yang mereka ditempatkan. Di tempat yang paling tengah itu maksudnya itu, dungeons. Oke? Sesuai dengan, jadi paling tengah dan dibelenggu ya. Tetapi kira-kira tengah malam, perhatikan ini, tengah malam. Kata tengah malam, midnight, itu pertama kali keluar itu didokumentasikan di Alkitab ketika bangsa Israel masuk ke dalam tulah yang terakhir. Tulah yang terakhir itu disebut tengah malam. Itu adalah kegelapan yang menggambarkan ketakutan manusia. Itu pertama kali kata tengah malam diucapkan di situ. Jadi kata midnight, tengah malam itu adalah gambaran daripada waktunya manusia, waktu kita yang melewati masalah yang paling gak enak, paling gelap itu di situ. Itu artinya sebenarnya. Terjadi begini, tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Hal pertama yang perlu kita lakukan, di dalam kegelapan masalahmu, nyanyikan nyanyian syukur kepada Tuhan. Ada kuasa di balik ucapan syukur. Ada kuasa di balik ucapan syukur. Selalu nyatakan begini, Tuhan terima kasih. Jawaban doa Tuhan sudah siapkan, kesembuhan Tuhan sudah siapkan ribuan tahun yang lalu. Aku terima dalam nama Yesus. Aku mengucap syukur karena pekerjaan tanganmu hebat dalam hidupku. Ya. Kemudian begini, akan tetapi terjadilah gempa bumi setelah mereka mengucap syukur yang hebat sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Seketika itu juga terbukalah semua pintu, terlepaslah belenggu mereka semuanya. Ada kuasa di balik ucapan syukur. Pintu penjara kebuka, belenggu terlepas. Hal pertama yang biasanya manusia lakukan ketika ada dalam posisi begini, kabur. Cepat-cepat keluar. Ini pertolongan Tuhan. Saya mau beritahu ini kepada kita. Di dalam ucapan syukur, bukan sekedar kuasa Tuhan dinyatakan, di dalam ucapan syukur Tuhan memberikan hikmatnya kepada kita. Ada kalanya di dalam sebuah
Tengah malam pergumulan hidup, Tuhan bilang begini, tunggu dulu nak. Diem dulu di situ. Gak enak Tuhan. Ya, aku tahu. Aku tahu. Aku sudah bebaskan kamu, tinggal dulu di situ. Kenapa? Karena aku mau menyatakan kemuliaanku lewat hidupmu. Tunggu dulu. Perhatikan ini, saya tutup dengan ini ya. Kehidupan manusia, semua kita diberikan kemuliaan Tuhan. Nanti satu hari kita bahas dengan lebih detail. Kemuliaan Tuhan itu artinya atribut karakter Tuhan yang diberikan di dalam manusia. Di semua ciptaan yang lain itu hanya ditempel istilahnya. Bulan, bintang, binatang dan lain itu ditempel. Jadi kita cuma bisa lihat, wih hebat ya Tuhan ya, berkarya Tuhan. Tetapi manusia itu ditempatkan di dalam, serupa dan segambar itu artinya begitu. Dan itu ada kaitannya dengan berhala. Ya, itu dalam sekali Kejadian 1 ayat 26. Ketika diberikan kemuliaan, the glory of God, kabot namanya. Ya, ketika glory of God itu atau kemuliaan Tuhan meninggalkan manusia itu disebut ikabot. Jadi kabot, kehebatan Tuhan, kedahsyatan ditempatkan di dalam manusia. Makanya kita punya zona kekuatan masing-masing toh. Oh orang ini bisa begini, orang ini kemampuannya ini, punya kehebatan masing-masing. Ada yang jago di dunia ini, hebat lah. Itu kemuliaan Tuhan sebenarnya. Tetapi dunia nggak bisa lihat. Karena orang yang non-believer, yang tidak percaya juga punya kehebatan. Juga punya kemampuan yang hebat-hebat, ya kan? Nah perhatikan ini. Satu-satunya momen ketika dunia bisa melihat kemuliaan Tuhan di dalam anak-anak Tuhan, itu adalah ketika kita ada di dalam masalah. Karena Matius 7 mengatakan begini, ada dua rumah. Yang satu didirikan di atas pasir, satu didirikan di atas batu. Dua-duanya rumah toh, kalau kita lihat rumahnya. Kita bisa lihat fondasinya nggak? Nggak bisa lah. Mana bisa lihat fondasinya? Fondasi akan terlihat ketika badai datang. Karena apa? Yang satunya hancur, yang satunya berdiri kokoh. Di situ dunia akan bertanya, siapa kamu? Kok bisa? Kok bisa? Kok kuat fondasi? Kok kuat imannya? Di situ kemuliaan Tuhan dinyatakan. Di situ dunia melihat siapa Tuhan kita. Makanya ketika masuk ke dalam masalah itu kesempatan kemuliaan Tuhan dinyatakan. Makanya di dalam prinsip ini Tuhan bilang gini, tunggu dulu. Nah hikmat seperti begitu didapatkan dari ucapan syukur. Karena pikiran manusia mulai terbuka di dalam ucapan syukur. Dia nggak panik. Mereka tinggal di situ dan yang terjadi sangat luar biasa. Dikatakan begini. Ketika kepala penjara terjaga, ayat 27. Dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka. Ia menghunus pedangnya hendak membunuh diri. Karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Dia mau bunuh diri loh. Karena dia dikasih pesan, kamu harus jagain mereka. Tapi Paulus berseru dengan suara nyaring katanya, jangan celakakan dirimu sebab kami semuanya masih ada di sini. Kami gak kabur. Terkadang Tuhan bilang, diam dulu di situ. Karena aku mau nyatakan kuasaku. Dan ketika kepala penjara itu menyuruh membawa suluh, ayat 29, berlari masuk dan dengan gemetar tersungkurlah ia di depan Paulus dan Silas. Ia mengantar mereka keluar sambil berkata, Tuhan, Tuhan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat? Jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Bapak Ibu, kalau Paulus dan Silas kabur pergi dari situ, kepala penjara mungkin sudah bunuh diri. Karena mereka tinggal di dalam kegelapan dengan pertolongan dan hikmat Tuhan. Bukan sekedar kepala penjara, nanti Bapak Ibu baca kisahnya. Bukan sekedar dia diselamatkan, seisi rumahnya terima Yesus. Bapak Ibu, waktu kemarin kita di COVID, berapa banyak di antara kita yang pastinya berdoa, Tuhan lalukan badai ini Tuhan. Tuhan biarin dulu. Supaya semua khotbah-khotbah di-upload ke sosial media. Karena gedung gereja ditutup toh. Karena di-upload ke sosial media, tiba-tiba orang Indonesia mendengarkan firman Tuhan di mana-mana. Yang terjadi adalah banyak jiwa terima Yesus gara-gara kegelapan itu. Itu Yesus. Dia bilang ini, tunggu dulu nak, tunggu dulu. Karyaku akan dinyatakan. Di dalam kegelapan, kuasaku dinyatakan. Oh dari yayasan kami aja, yang kami data 2.000 orang terima Yesus. Gara-gara sosmed. Makanya sosmedmu adalah mimbarmu. Makanya ketika masuk ke dalam sebuah kegelapan apapun, terkadang Tuhan bilang, tunggu dulu. Saya di rumah sakit, saya gak pernah lupa. Bill, kamu udah oke ya. Sekarang tiba-tiba pagi-pagi, saya bangun pagi, ada suara begini, kunjungi kamar nomor 6. Kamar nomor 6. Suaranya keras banget. Suster datang, saya bilang, kamar nomor 6 itu siapa suster? Ada pak, orangnya itu ditemenin sama istrinya di sana kena penyakit jantung. Ini waktu awal-awal sebelum saya dimasukkan ke rumah sakit yang lantainya lantai kemo. Ini masih awal-awal. Terus waktu saya masuk ke sana, saya ketok pintunya. Pak, mohon maaf,
Saya kasih tahu nama saya, boleh nggak saya doain? Oh, dia nangis. Dia nangis, saya kena masalah jantung Pak dan lain-lain. Saya bilang, Pak, saya doakan ya Pak. Saya doakan. Istrinya nangis. Mereka tiba-tiba curhat, iya Pak, kami banyak masalah, bla 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 segala macam. Udah, saya kembali, saya nggak kenal mereka. Besoknya suster datengin saya, Pak, tadi malam terjadi mujizat. Mereka sembuh Pak, tadi pagi tesnya luar biasa, mereka udah boleh pulang. Di tengah kegelapan, terkadang Tuhan bilang, tunggu dulu nak. Biarkan di situ. Kita akan melewati jalan-jalan yang tidak enak. Menerobos bersama-sama Tuhan itu nikmat. Menerobos bersama Tuhan berarti saya ngalamin terobosan dulu di sini. Dan apapun yang saya lihat di depan saya, berdoalah, mengucap syukurlah, karena bukan kuasa Tuhan dinyatakan, tetapi hikmat Tuhan dinyatakan dalam hidup kita. Amin. Berikan tepuk tangan kita untuk Tuhan kita. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu, firman-Mu ajaib, firman-Mu dahsyat, firman-Mu luar biasa. Kami cinta dengan firman Tuhan. Kami justru ditopang hidup kami karena kami mengerti firman, kami membaca firman, kami mendengar firman. Tuhan, kami mengucap syukur buat hari ini kembali Roh Kudus yang ada di dalam kami menasehati kami, menguatkan, mengokohkan kami. Aku berdoa Tuhan, aku stop sampai di sini, tapi firman Tuhan terus berkumandang di hati kami, memberikan kami kekuatan. Aku nggak tahu Tuhan, jemaat-Mu ada di dalam lembaran atau di dalam jalan yang mana. Tetapi apapun jalan itu Tuhan, buat kami berubah, buat kami kokoh dan kuat. Dan senantiasa mulut kami, bibir kami akan selalu mengeluarkan ucapan syukur. Karena kami tahu Tuhan selalu berbuat yang terbaik bagi kami. Kami serahkan hidup kami, keluarga kami dalam tangan Tuhan. Perlindungan Tuhan, kesembuhan, pemulihan Tuhan sudah siapkan, kami terima dalam nama Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa dan mengucap syukur. Kita sama-sama katakan amin. Tuhan berkati.